Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Selenda Febi Nasihan, NIM 19.18059 dari kelas A, mata kuliah keamanan komputer. Saya akan mempresentasikan materi yang saya ambil, yaitu firewall. Langsung saja, yang pertama, penjelasan makna firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet. Dengan kata lain, firewall bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Melalui tembok api atau yang biasa disebut dinding inilah bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer, dan begitu pula sebaliknya. Nah, di sini terdapat ilustrasi dari firewall itu sendiri. Dari jaringan publik, keamanan yang akan datang dari jaringan publik, dan komunikasi yang datang dari jaringan publik ini masuk dan melalui tembok api atau dinding, kemudian komunikasi diizinkan oleh firewall menjadi jaringan private. Oke, selanjutnya, seperti namanya, alat ini memiliki fungsi membangun dinding. Seperti dinding pula, ia bertugas menjadi sebuah pembatas. Batas ini diciptakan di antara komputer dan jaringan internet yang kamu gunakan. Tak sekedar dinding batas, ia juga memiliki pintu dan kunci. Hanya firewall lah yang memegang kunci atas pintu tersebut. Sejatinya internet merupakan tempat pertukaran informasi. Tiap kali kamu ingin mengaksesnya, ada data yang ingin masuk ke dalam komputermu. Oke, untuk yang selanjutnya itu jenis-jenis firewall. Nah, jenis-jenis firewall di sini terdapat dua jenis. Yang pertama ada berbasis hardware dan yang kedua berbasis software. Di mana berbasis hardware ini merupakan piranti keras yang terdapat dalam sistem jaringan, misalnya router. Firewall macam ini memerlukan konfigurasi untuk dapat bekerja secara efektif. Untuk dapat bekerja, firewall menggunakan teknik filter untuk menentukan paket utama, sumber, dan tujuannya. Kemudian yang kedua yaitu berbasis software, di mana yang berbasis software ini merupakan solusi untuk perlindungan jaringan bagi pengguna internet di rumah. Jenis firewall macam ini melindungi trafik inbound dan juga outbound, selain juga menghindarkan dari virus, trojan, serta worm. Oke, selanjutnya terdapat cara kerja dari firewall. Di sini terdapat beberapa cara kerja dari firewall. Yang pertama ada paket filter firewall, di mana firewall jenis ini bekerja dengan cara membandingkan alamat sumber dari paket-paket tersebut dengan kebijakan pengontrolan akses yang terdaftar dalam Access Control List Firewall. Router tersebut akan mencoba memutuskan apakah hendak meneruskan paket yang masuk tersebut ke tujuannya atau menghentikannya. Kemudian yang kedua ada Circuit Level Gateway. Circuit Level Gateway ini merupakan komponen dalam sebuah proxy server. Firewall jenis ini beroperasi pada level yang lebih tinggi dalam model referensi 7 lapis OSI atau bekerja pada lapisan session layer daripada paket filter firewall. Modifikasi ini membuat firewall jenis ini berguna dalam rangka menyembunyikan informasi mengenai jaringan berproteksi, meskipun firewall ini tidak melakukan penyaringan terhadap paket-paket individual yang mengalir dalam koneksi. Kemudian yang ketiga ada Application Level Firewall. Firewall jenis ini yang umumnya juga merupakan komponen dari sebuah proxy. Firewall ini tidak mengizinkan paket yang datang untuk melewati firewall secara langsung. Tetapi aplikasi proxy yang berjalan dalam komputer yang menjalankan firewall akan meneruskan permintaan tersebut kepada layanan yang tersedia dalam jaringan untuk membuat permintaan pertama kali yang terletak dalam jaringan publik yang tidak aman. Kemudian yang keempat ada NAT Firewall. NAT Firewall ini Network Address Translation. Secara otomatis menyediakan proteksi terhadap sistem yang berada di balik firewall karena NAT Firewall hanya mengizinkan koneksi yang datang dari komputer-komputer yang berada di balik firewall. Kemudian yang kelima ada Stateful Firewall. Stateful Firewall
menggabungkan keunggulan yang ditawarkan oleh packet filtering firewall, NAT firewall, circuit level firewall, dan proxy firewall dalam satu sistem. Selanjutnya ada virtual firewall. Virtual firewall di sini sebutan untuk beberapa firewall logis yang berada dalam sebuah perangkat fisik. Pengaturan ini mengizinkan beberapa jaringan agar dapat diproteksi oleh sebuah firewall yang unik, menjalankan kebijakan keamanan juga unik. Cukup dengan menggunakan satu buah perangkat. Dan yang terakhir ada transparent firewall. Transparent firewall juga dikenal bridging firewall. Ia merupakan turunan dari stateful firewall. Transparent firewall juga dapat melakukan apa yang dapat dilakukan oleh packet filtering firewall, seperti halnya stateful firewall, dan tidak terlihat oleh pengguna intinya. Transparent firewall bekerja sebagai sebuah bridge yang bertugas untuk menyaring lalu lintas jaringan antara dua segmen jaringan. Dengan adanya transparent firewall, keamanan sebuah segmen jaringan pun dapat diperkuat tanpa harus mengaplikasikan NAT firewall. Kemudian di sini ada beberapa contoh kasus. Berikut contohnya. Terdapat yang pertama ada bomb mail, di mana pengiriman bomb mail ke sebuah email address biasanya dimulai oleh sentimen pribadi si pemilik email address atau targetnya dengan cracker. Cracker mengirimkan email sebanyak-banyaknya ke komputer target, sehingga sistem di komputer target down atau hang up karena kepenuhan email. Selanjutnya terdapat pemalsuan ID, di mana seorang cracker hampir dapat dipastikan tidak akan pernah memakai ID atau identitas asli yang dimilikinya. Cracker akan berusaha menggunakan ID milik orang lain atau membuat ID palsu dalam setiap gerakannya. Untuk mendapatkan ID orang lain, cracker dapat mencari lewat penyetrepan data-data yang lewat jaringan dan menganalisanya. Kemudian ketiga ada pencurian file password atau data customer. Berusaha mencuri file password dari suatu sistem, kemudian menganalisanya. Lebih dari itu, cracker secara pribadi ataupun bersindikat berusaha mencuri data rahasia suatu perusahaan untuk dijual ke perusahaan lawan. Setelah itu juga ada beberapa kasus yang lain, yaitu ada penggantian isi homepage dan batu loncatan penyerangan. Oke, selanjutnya untuk contoh implementasi. Di sini contoh implementasi yang saya ambil yaitu pemblokiran IP address dalam suatu website ataupun salah satu jaringan. Kayak berikut cara untuk memblokir IP address atau suatu website. Pertama yaitu shortcut Windows plus R. Nah, di sini akan muncul firewall.cpl. Klik OK. Nah, pilih Advanced Setting. Yang pertama kita akan memblokir suatu IP address. Ketika ingin memblokir IP address, pilih yang Inbound Rules. Nah, Inbound Rules, kemudian New Rule. Karena di sini saya memakai IP address, pilih yang custom, kemudian next. Nah, di sini ada pengisian IP address, add. Nah, ini merupakan IP address yang ingin saya blokir. Ketika sudah diketik, klik OK, next, dan pilih yang block the connection, next, dan beri nama block IP address saja. Finish. Nah, ketika sudah finish dan berhasil, akan muncul di block IP address. Ini untuk pemblokan inbound rules IP address-nya. Kemudian jika sudah dan ingin menghapus untuk
mengembalikan dari IP address tersebut dihapus. Setelah terhapus, di sini sudah tidak terdapat blok dari IP address tersebut. Kemudian untuk memblokir suatu website, misalnya ingin memblokir suatu website Chrome, pilih yang outbound rules, new rule. Kemudian di sini karena memakai Chrome, ini tetap program bukan custom. Next. Kemudian untuk yang programnya yang mana, tinggal browse. Di sini saya akan menggunakan Chrome. Nah, Chrome misalnya di sini open. Oh ya, sebelumnya untuk Chrome. Nah, misal stackoverflow.com di sini masih bisa terbuka. Kita akan tes ketika sudah diblok apakah masih bisa terbuka atau sudah terblokir. Oke, next. Ini juga pilih block the connection. Next. Kemudian tulis block. Finish. Oke, ketika sudah, di sini akan terdapat outbound rules-nya yaitu block Chrome. Kita akan coba mengetes. Ini tadi Stack Overflow yang masih bisa dibuka. Nah, ketika itu akses tersebut sudah terblokir, akan berpenampilan seperti berikut. Internet Anda terblokir. Oke, kita kembalikan. Nah, di sini kita untuk delete supaya bisa kembali seperti semula. Nah, ketika sudah di delete, kita tes lagi. Nah, ketika sudah dihapus blok yang sudah dihapus tadi, akan kembali semula, bisa diakses kembali. Oke, itu untuk contoh implementasinya. Selanjutnya terdapat teknik firewall. Di sini terdapat teknik firewall, di mana terdapat beberapa teknik. Yang pertama, service control. Service control atau kendali terhadap layanan. Berdasarkan tipe-tipe layanan yang digunakan di internet dan boleh diakses baik untuk ke dalam maupun keluar firewall, biasanya firewall akan mengecek nomor IP address dan juga nomor port yang digunakan baik pada protokol TCP dan UDP. Bahkan bisa dilengkapi software untuk proxy yang akan menerima dan menerjemahkan setiap permintaan akan suatu layanan sebelum mengizinkannya. Yang kedua, terdapat direction control, di mana direction control ini merupakan kendali terhadap arah, berdasarkan arah dari berbagai permintaan atau request terhadap layanan yang akan dikenali dan diizinkan melewati firewall. Kemudian yang ketiga ada user control, di mana user control atau kendali terhadap pengguna. Berdasarkan pengguna atau user untuk dapat menjalankan suatu layanan, artinya ada user yang dapat dan ada yang tidak dapat menjalankan suatu service. Hal ini dikarenakan user tersebut tidak diizinkan untuk melewati firewall. Biasanya digunakan untuk membatasi user dari jaringan lokal untuk mengakses keluar, tetapi bisa juga diterapkan untuk membatasi terhadap pengguna dari luar. Dan yang keempat ada behavior control, di mana berdasarkan seberapa banyak layanan itu telah digunakan. Misalnya firewall dapat memfilter email untuk menanggulangi atau mencegah spam. Oke, kemudian kekurangan dan kelebihan firewall. Yang pertama, kelebihan firewall itu sendiri yaitu dapat mendeteksi adanya malware, di mana penggunaan firewall pada komputer mampu untuk mendeteksi adanya malware dan ancaman yang bahaya dari berbagai macam situs yang kita kunjungi. Bayangkan saja apabila firewall tidak diaktifkan, maka semua konten yang mungkin saja berisi malware yang berpotensi merusak komputer akan masuk dengan mudah. Dengan demikian, kita pun sebagai user akan turut merasakan mengenai pengalaman berinternet aman dan nyaman tanpa perlu khawatir dengan adanya gangguan malware yang berbahaya. Namun tidak hanya dari situs yang diakses, akan tetapi dari software yang telah diinstal ke dalam komputer. Dengan adanya firewall,
Setiap situs yang kemungkinan memiliki malware atau yang sudah pernah terdeteksi dapat mengancam, user akan diperingatkan akan bahayanya, dan secara otomatis situs tersebut akan terdeteksi oleh sistem firewall dari komputer kita. Kemudian untuk menjaga agar user tidak diarahkan, maksudnya di sini tidak diarahkan ke dalam situs yang berbahaya. Selain memberi peringatan mengenai kemungkinan adanya malware pada situs yang akan dikunjungi oleh user, firewall juga mampu untuk menjaga dan mencegah agar user tidak masuk ke dalam situs yang dianggap berbahaya. Sebagai contohnya, ketika kita akan membuka situs jaring sosial, Instagram atau Facebook misalnya, biasanya banyak link-link yang berasal dari situs yang kurang terpercaya di-share di Facebook atau Instagram atau sosial media yang lainnya. Meski banyak manfaat yang user rasakan dari aplikasi tersebut, namun perlu hati-hati untuk hal yang satu ini. Tanpa adanya firewall, kita tentu saja akan bebas mengklik situs-situs tersebut. Namun demikian, siapa yang tahu apa yang ada di dalam situs tersebut. Kemudian yang ketiga, dapat memblokir situs tertentu. Firewall juga memiliki kelebihan berupa pemblokiran terhadap beberapa situs tertentu dan alamat IP dan sebuah situs seperti implementasi yang saya demokan sebelumnya. Dengan begitu kita sudah bisa memblokir IP atau sebuah situs sehingga tidak bisa membuka situs tersebut. Kemudian yang keempat, terdapat memperingatkan user ketika akan mendownload. Apapun yang berasal dari situs yang tidak aman akan terdapat notifikasi atau peringatan dari adanya firewall. Selain membantu mencegah dan juga memblokir, keunggulan lainnya ini yaitu sistem firewall pada komputer ini mampu memperingatkan user ketika akan mendownload konten apakah itu berbahaya atau tidak. Karena itu dengan adanya firewall, sebelum mendownload user akan diberi peringatan mengenai konten yang akan didownload, sehingga akan menyebabkan user menjadi lebih aware atau waspada terhadap konten yang akan didownload. Oke, kelebihan yang selanjutnya mencegah pembajakan terhadap komputer user melalui jaringan komputer. Saat ini peretasan dan pembajakan sebuah komputer yang dilakukan melalui jaringan komputer sangatlah marak dilakukan, baik yang dalam skala kecil maupun skala besar. Firewall sangatlah penting untuk diaktifkan. Dengan adanya firewall, komputer user akan terlindungi dan paling tidak bisa lebih aman dari pembajakan atau hacking dan peretasan melalui jaringan komputer. Dan yang terakhir, sangat berguna bagi user di tempat umum. Di sini untuk melakukan koneksi jaringan pada tempat umum. Tempat umum menyediakan fasilitas jaringan saat ini sudah marak. Fasilitas ini seperti public Wi-Fi, contohnya tentu saja yang berguna untuk kebutuhan internet setiap user. Akan tetapi ternyata potensi peretasan yang dilakukan melalui jaringan komputer umum seperti public Wi-Fi itu sangat tinggi. Karena itu firewall sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan. Di samping itu dari kelebihan juga firewall terdapat kekurangan, diantaranya firewall ini bukan antivirus, tidak pas untuk mencegah virus masuk. Beberapa antivirus memiliki virus tambahan berupa firewall, akan tetapi firewall sendiri pada dasarnya bukanlah sebuah antivirus. Mungkin firewall juga untuk mencegah malware, pencegahan malware, dan beberapa konten internet berbahaya lainnya. Tugas firewall hanyalah sebagai sebuah pagar yang menjaga agar komputer tidak mengalami gangguan akibat jaringan komputer. Kemudian yang kedua ada tidak dapat mencegah pencurian data. Firewall hanya mendeteksi konten yang mencurigakan. Pencurian data atau peretasan yang berlaku secara internal atau dari dalam tidak dapat dicegah oleh firewall. Hal ini terjadi apabila peretasan dan pencurian data dilakukan oleh mereka yang mengetahui password dan security key dari komputer tersebut. Firewall hanya akan beraksi ketika mendeteksi adanya konten mencurigakan yang berusaha menyusup ke dalam komputer melalui jaringan internet. Pada dasarnya, firewall itu tidak akan berguna apabila penyusupan dan pencurian data itu berasal dari kondisi internal, di mana penyusup memiliki hak akses terhadap komputer yang dicuri atau diretasnya. Sehingga ketika pencuri atau peretas itu memiliki hak akses, firewall tidak akan berguna. Kemudian, tidak semua malware terdeteksi. Firewall tidak superior dalam mendeteksi malware. Oke, untuk yang ketiga ini maksudnya
Firewall tidak superior dalam mendeteksi malware. Meskipun efektif dalam memerangi malware, namun demikian ternyata firewall tidaklah superior. Pengembangan teknologi komputer, terutama pengembangan virus dan malware, telah membuat malware menjadi lebih canggih dan tidak sanggup ditangkal oleh firewall. Kemudian, itu untuk materi firewall. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan jelaskan tentang materi firewall. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.